Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di my YouTube channel. Walaupun banyak sih subscribernya juga banyak, dan videonya juga baru beberapa. Nah, perkenalkan, nama saya Ismawati dari Produk Singkat di STK Al-Masum Langkat dengan dosen pengampu Bapak Irwanto MPD dan mata kuliah Zat dan Energi. Jadi saya di sini akan membuat suatu percobaan tentang konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita itu mengetahui massa jenis dan zat tersebut. Misalkan kita akan menggabungkan minyak makan dan sabun, kita harus mengetahui massa jenis dari si minyak dan sabun itu tersebut, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, teman-teman tahu gak sih apa massa jenis itu? Nah, jadi massa jenis adalah penampakan suatu benda. Massa jenis yaitu perbandingan massa terhadap volume suatu zat. Lambang massa jenis adalah Rho dengan rumus Rho sama dengan massa per kecepatan per volume. Tapi salah. Semakin besar massa jenis suatu benda, semakin tinggi pula massa volume dari suatu benda tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai peristiwa akibat massa jenis. Ada benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam dong. Alat dan bahan ada 1 buah gelas, 1 uang logam, beberapa mainan, 1 buah sendok, air, alkohol yang telah diberi pewarna, sabun cair, serta minyak makan. Pada percobaan kali ini saya akan membuktikan pengaruh. Saya mencampurkan beberapa campuran dengan massa jenis yang berbeda. Apa sih reaksinya? Let's go, mari kita coba. Yang pertama, kita masukkan dulu sabun cair ya. Sabun cair. Ini kira-kira takarannya 10 sampai 12 ml. Masukkan ke dalam gelas. Kemudian kita tambahkan air. Kita pakai sendok ya, karena kita mau nuangkannya itu dari pinggir gelas. Nah, kenapa kita nuangkannya dari pinggir gelas? Tujuannya agar tidak langsung tercampur ya. Jadi kita nanti bisa lihat perbedaannya massa jenis mana yang lebih berat antara sabun dan air. Kita tambahkan air sampai kita lihat batasnya ya. Kita bisa lihat antara batas sabun dan air. Kemudian kita tambahkan kita tambahkan minyak makan. Caranya sama seperti kita menambahkan air tadi ya.
Kemudian saya akan tambahkan alkohol 95% yang sudah saya beri pewarna ya, agar bisa membedakan antara air dan alkohol. Karena kan sama-sama putih nih. Jadi kalau nggak kita beri pewarna nanti keliru. Dan dapat kita lihat ya perbedaannya. Di urutan paling bawah itu ada sabun cair, urutan yang kedua itu ada air biasa, urutan yang ketiga ada minyak makan, dan urutan yang paling atas itu ada alkohol. Selanjutnya saya akan coba masukkan yang pertama itu uang logam. Yang kedua kita masukkan beberapa mainan ya. Yang pertama ini seperti kita gitu. Dan yang terakhir saya akan masukkan juga mainan yang lain. Kita lihat ya, uang logamnya ada di bagian paling bawah, dan yang melayang itu ada mainan yang pertama, dan yang mengapung ada mainan yang kedua. Jadi ada dua benda. Nah, jadi kesimpulannya, massa jenis sabun cair itu paling besar dari air. Massa jenis air lebih kecil daripada sabun cair, makanya dia ada di berada urutan kedua. Kemudian massa jenis minyak itu lebih kecil dari air, tetapi lebih besar dari alkohol, makanya dia ada di antara minyak dan alkohol. Dan selanjutnya itu ada massa jenis alkohol kadar 95% itu lebih kecil dari air, makanya dia ada di berada paling atas. Kemudian untuk bendanya, uang logam itu massa jenisnya lebih berat ya, jelas, karena dia ada berada di urutan paling bawah. Kemudian mainan yang kedua itu ada di antara air dan minyak, karena dia memiliki massa jenis yang lebih kecil dari si uang logam. Kemudian mainan yang ketiga itu dia mengapung di atas, karena dia massa jenisnya paling ringan di antara uang logam dan mainan yang kedua tadi. Jadi contoh lain dari massa jenis yang saya lakukan percobaan ini tadi, ada benda lain yang tenggelam, mengapung, dan melayang. Contohnya yang pertama ada batu dalam air yang tenggelam, dan yang kedua ada kapal selam yang mengapung di air, ya, di dalam air. Dan yang terakhir itu ada sampan yang dia mengapung di atas air. Oke, sekian percobaan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Saya mohon maaf juga apabila tadi terjadi kekacauan atau kesalahan pelafalan serta melakukan percobaan ini. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.